mengatakan bahwasanya Matius 5 ayat 17 mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi itu yang mau saya tanyakan tadi, Kalau padahal kan begitu, firman Tuhan Oke, mengatakan betul seperti itu. dia menggenapi. Tapi dalam 10 perintah Allah itu tidak ada larangan makan babi. Dan Desa saya bilang Tita. di dalam 10 di hari Sabat itu tidak pernah dihilangkan dari gereja. Makanya liturgi atau ibadah itu selalu ada hari Sabtu. Sabtu, Minggu, Sabtu pasti ada ibadah tuh di gereja. Rata-rata tuh pasti ada ibadah hari Sabtu. Apalagi kalau Iya, kami gereja timur ada Keluaran namanya 12 ya, Prof ya. Hah? Keluaran 12, 16 ya. Sebentar Pak Jon. Jadi ini satu keanehan juga ya. Karena saya dulu kecilnya juga Advent, Bu. Saya Advent di salah satu daerah di Riau. Saya ini kebetulan karena saya nggak bisa bertanya pada teman-teman Advent ya. Di Advent itu sunat boleh nggak? Wajib nggak? Halo? Tidak. Nah, kalau misalnya memang betul harus ngikut hukum Taurat, berarti juga orang Advent mesti sunat. Coba saya tanya, orang Yahudi, teman-teman, orang Yahudi minum kopi nggak? Itu Minum, kan minum kopi, minum. Ibu Sabet ini minum kopi nggak? Enggak. tidak. Orang Yahudi minum teh nggak? Minum teh. Bu Sabet ini minum teh nggak? Enggak. Orang Kalau Advent, tentang minuman itu doktrin kesehatan. loh, kok jadi campur aduk? Ini kita nggak bisa begitu. Karena saya waktu masih kecil ikut gereja Advent. Yang saya pikirkan itu, ini bukan saya mau merendahkan ya. Gereja itu selama fokusnya kepada Tuhan Yesus dan Allah Tritunggal. Advent itu Tritunggal ya, teman-teman. Iya. Itu nggak masalah. Tapi ini hanya pemikiran kritis ya, karena kita kan boleh dong dialog, adu argumen. Saya masih kecil itu, saya nggak boleh makan udang. Nggak boleh makan udang. Nggak boleh makan ikan lele. Belut nggak boleh. Ya. Tapi teh nggak boleh. Kopi nggak boleh. Sementara orang Yahudi itu minum teh, makan kopi, minum kopi boleh. Tapi orang Advent Coca-Cola boleh. Bener nggak? Boleh. Coca-Cola, Fanta, Sprite boleh. Ini Boleh. mereka bingung. Dasarnya ini dari mana? Nah, setelah saya mencari, makanya saya suka sekali berdiskusi tentang khususnya teks-teks kuno ya, Septuaginta. Saya setelah mencari, oh ternyata kekeliruan ini karena gereja Advent siapa namanya? Ellen G. White ya kalau nggak salah pendirinya. Ya. Ellen G. White ini terlalu berpegang teguh kepada teks Masoret. Sementara dia sendiri bertolak belakang kepada suaminya. Suaminya Advent, suaminya Ellen G. White Advent. Tapi Advent hari ke-8. Ellen G. White Advent hari ke-7. Makanya Gimana tuh Prof? Kalau ada ke-7 ke-8, maksudnya gimana Prof? Yang suaminya tuh Advent menjalankan seperti mesianik itu, tapi dia ibadahnya hari Minggu. Ellen G. White ini istrinya. Benar nggak Bu Sabet? Ya. Suaminya Advent hari ke-8 kan? Suaminya Ellen G. White. Saya kurang tahu tentang suaminya, tapi yang saya tahu tentang Ellen G. White. Nah itu. Nah nanti dari kekeliruan ini sendiri Advent melahirkan satu ajaran sesat yang namanya Saksi Yehova. Si Jehovah. Iya. Ya, Kalau silakan. tidak ada, Mungkin itu kalau aja tidak sih, ada, iya, kalau tidak ada Advent tidak ada Saksi Jehovah. Ya, jadi itulah kira-kira diskusi hari ini, ya. Jadi Saksi Jehovah lahir dari Advent. Oke, cukup sekian ya, karena Anda masih mengamalkan ataupun masih satu iman kita dalam Tritunggal. Ya, artinya kita hanya diskusi, ya. Kita masih sama dalam Kristus. Minumlah kopi, minumlah teh, karena itu menyehatkan. Jangan diminum seember, nanti mematikan, Bu. Oke? Segala sesuatu itu menyehatkan kalau ada takarannya. Bolehkah minum alkohol? Aku minum 1 sendok, kalau mau tidur ngorok aku jadinya. Ya, jangan diminum 1 liter, satu galon.
Ya kan, 6 gelas satu galon, guluk 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 guluk. Yang ada wiu 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 wiu, mati lu gitu kan. Elia tadi kayaknya mau nambahkan. Bang Oh ya, Sandi. iya ya, oh iya ya. Silakan Tadi Bapak kepotong, Elia. sorry lah. Ya sorry, yuk. Enggak, udah itu tadi udah tambahin. Udah pas. Nggak boleh, harus ada sedikit lah. Ya ampun. Itu tadi ya Bu ya. Tadi Bu itu siapa sih itu? Bu Sanda, tolong mute dulu. Sudah aman Pak, sudah kulakban Pak. Ya, silakan Pak. Jadi gini, Yesus kan berkata begini, satu iota pun tidak akan dihilangkan sebelum sebelum semuanya terjadi. Jadi ibu jangan pahami bahwa ketika ibu membaca ucapan Yesus itu, bahwa hukum Taurat itu tidak akan dihilangkan satupun sebelum semuanya terjadi. Ibu harus tahu sebelum semuanya terjadi itu merujuk kepada apa? Itu merujuk kepada kematian dan kebangkitannya. Artinya setelah kematian dan kebangkitannya, hukum Taurat itu tidak lagi berlaku. Kalaupun kita mau konsisten dengan argumentasi ibu yang mengatakan, kan itu ada di dalam hukum Taurat. Lantas kenapa teman-teman Advent tidak mempersembahkan korban bakaran setelah Kristus? Korban bakaran itu diatur di dalam misfot. Bukankah mengabaikan satu hukum itu bersalah kepada seluruh hukum? Oke lah, nggak makan ini, nggak makan itu. Tapi tidak merayakan korban. Tidak mengikuti Rosh Hashanah. Ya, tidak mengikuti Akedat Yiskat. Tidak melakukan Hanukah, tidak bersunat, bersalah kepada seluruhnya. Jadi dalam hal ini pun tidak dapat dibenarkan secara umum Adventisme itu, kalau itu argumentasinya. Kalau argumentasinya ingin melakukan Taurat, ya kenapa tidak melakukan seluruhnya? Gitu. Jadi itu hukum spesifik bagi bangsa Israel. Kemudian kalau ibu mengatakan bahwa kan di dalam hukum Taurat kan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Di dalam 613 hukum itu. Loh, hukum itu diberikan hanya bagi bangsa Israel. Mazmur 147. Apakah ibu orang Israel? Ulangan 4 ayat 44. Hukum Taurat itu hanya bagi Israel. Bahkan sampai sekarang pun hukum Taurat 613 itu tidak pernah diberlakukan orang Yahudi kepada orang non-Yahudi. Cuma 7 hukum Nuh itu berlaku bagi mereka. Ketika gereja perdana di Yerusalem yang dipimpin oleh Yakobus saudara Kristus orang Yahudi dengan gereja yang ada di Antioquia, ya, yang orang-orang non-Yahudi, orang-orang Yahudi yang ada di gereja pimpinan Rasul Yakobus saudara Kristus itu tidak memaksakan hukum Yahudi itu kepada jemaat atau anggota gereja non-Yahudi. Iya, itu nggak pernah. Jadi kalau kemudian dikatakan ini kan hukum Taurat itu hanya bagi orang Yahudi. Sampai sekarang hukum itu tidak pernah diberikan bagi non-Yahudi. Sekarang refleksikan sendiri, apakah Anda orang Yahudi? Apakah Anda orang Israel? Kan tidak. Coba buka Mazmur 147, bro. Itu. Ya. Hukum itu tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Berapa bro Elia? Oke, buka aja semua. Oh, kecil banget itu ya. Coba ayat terakhir. Nah, itu ayat 19. Tuh. Ia memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ayat 20. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi kalau kita itu merasa bahwa kita itu melakukan Taurat, itu bukan untuk kita.
Bukan punya kita itu. Jangan bangga nggak makan ini. Jangan bangga dengan bersunat. Orang Yahudi pun tidak pernah memberlakukan hukum yang demikian kepada yang bukan Yahudi. Lalu siapa kita merasa seperti Yahudi? Untuk itulah Kristus datang, agar tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi Yahudi, semua sama di mata Kristus. Jadi kalau kita mengaku Kristen tapi masih hidup di dalam kerangka berpikir Yudaisme, itu penghujatan kepada Kristus. Ini harus tegas saya katakan. Ketika kita merasa bahwa hukum Taurat itu harus berlaku, artinya Anda sedang menghina Kristus, bahwa pengorbanannya di kayu salib itu menandakan bahwa dia masih kurang melakukan hukum Taurat itu. Kristus itu mati di kayu salib menjadi korban yang sempurna. Kenapa dia bisa sempurna? Karena dia sempurna di dalam Taurat. Karena tak seorang pun yang sempurna di dalam Taurat. Makanya Taurat itu menjadi kutuk bagi kita. Karena tak satu pun yang berhasil melakukannya. Hanya Kristus. Tetapi kalau kita masih melakukan Taurat, artinya apa? Kita mengatakan bahwa apa yang dilakukan Kristus itu dengan kesempurnaannya, dengan perlakuannya terhadap Taurat, itu masih kurang. Makanya ketika kita mengaku Kristen, tetapi masih hidup di dalam keyahudian dan Yudaisme, itu penghujatan kepada anak Allah. Kristus sudah selesai, sudah sempurna. Inkonsisten itu argumentasinya. Kalau memang ikuti itu. Itu kan hukum upacara, itu kan hukum ini, bla bla bla. Enggak peduli masalah itu. Bersalah terhadap satu, bersalah kepada seluruhnya. Karena memang itulah kita tidak bisa melakukan dengan sempurna. Maka kesempurnaan Kristus, ketaatannya kepada hukum itu membenarkan kita dengan iman kepada Dia. Makanya dikatakan apa? Mengenakan Kristus artinya kita mati dan turut dikuburkan bersama dengan kematiannya di dalam formula baptisan. Di dalam baptisan itulah kita diselupkan ke dalam air, dituang oleh air, kita dikuburkan bersama-sama dengan kematian Kristus dan menjadi lahir baru. Maka Taurat yang tadi adalah kutuk bagi kita, itu lepas. Kenapa? Sudah kita alihkan kepada Kristus. Makanya dia disebut sebagai korban. Ya. Jadi gini teman-teman, jangan kita merasa lebih Yahudi dari orang Yahudi. Orang Yahudi memang punya pride. Kami ini bangsa yang dipilih Allah. Kami ini bangsa yang menjadi muara kedatangan Mesias. Tapi setelah Kristus datang, itu tidak berlaku lagi. Tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Yunani, semua satu di mata Kristus. Kenapa? Karena Allah kita yaitu Sang Bapa yang Maha Kuasa itu mengkehendaki semua orang untuk diselamatkan. Gitu ya. Jadi hiduplah di dalam wadah kekristenan, hiduplah di dalam Kristus, dan hiduplah di dalam perintah-perintahnya. Kalau memang mau ibadah Sabtu, enggak makan ini, enggak makan itu enggak masalah. Anda boleh melakukan itu pilihan Anda. Tetapi kalau kemudian dengan argumentasi itu, kita saling berantem, kita saling gontok-gontokan menyalahkan Kristen dengan Advent dengan ini. Saya pikir itu tidak baik. Kenapa? Karena Alkitab Advent pun itu gereja Kristen yang mengkanonkan. Oh, jadi ibu sahabat ini, kalau ibu seorang Advent, hiduplah sebagai Advent. Tetapi jangan pernah memandang bahwa kita ini menyeleweng dari Alkitab. Tadi Metatron itu sudah menjelaskan semua argumentasi yang kita pakai. Secara esensial mengenai makna teologis dan juga data historis mengenai para rasul dan bapak-bapak gereja di dalam tradisinya. Mewarisi bagaimana keutamaan hari Minggu yang adalah hari pertama itu. Maka Anda adalah saudara saya adalah saudaramu. Jangan seperti orang yang lain yang menganggap Kristen itu tidak saudaranya hanya karena perbedaan hari Sabat dan juga enggak makan daging babi. Ya, saya pikir Anda harus dewasa dalam hal ini. Ya, thank you. Udah jelas ya Bu ya. Jadi kita tetap bersaudara
nggak perlu dipertentangkan. Ibu mau makan babi, ibu nggak makan babi atau bagaimana, karena kita Enggak, maaf sebelumnya saya nggak ada bahas-bahas makanan loh. Tadi saya cuma nanya tentang hari Sabat aja loh. Iya, itu Ibu mempertanyakan hari Sabat itu harus keseluruhan dong. Kan dari kata-kata di Sabat itu kan kepada orang Israel untuk diberitakan. Artinya, Iya. jangankan hanya mengambil Sabatnya aja, sunatnya mana dong? Jangan hanya makan babinya aja dibahas. Lalu bagaimana dengan hukum-hukum yang lain dong? Kenapa harus mengambil ini mengabaikan yang itu? Bukankah Yesus hukum itu mengatakan jika kamu melakukan hukum Taurat 10, satu saja batallah semuanya. Kan dikatakan demikian. Dan juga di hukum Taurat itu tidak ada dilarang kau makan babi, tidak ada di situ. Ya, Iya, jadi tadi kan jangan fokus kita hanya untuk kesenangan kita, bukan itu fokusnya. Fokus kita adalah apa yang ini loh, Yesus Pak. telah Ini loh, katakan dan Pak. perintahkan Tadi dan kan telah saya tunaikan. Iya, tadi kan saya tuh cuma mempertanyakan tentang hari Sabat, bukan tentang makanan dan segala macamnya. Karena Enggak, kan gini dalam hukum Taurat itu kan sabet ini. Ini nih Sanda di mute dulu, Sanda di mute dulu. Jadi selesai udah sampai di sini Bu, nggak perlu dipertentangkan lagi atau dibahas lagi. Silakan Ibu jalanin apa yang Ibu yakini seperti gitu. Karena kita masih dalam satu saudara gitu loh di dalam Kristus. Kalau Ibu ingin melakukan seperti itu silakan, kita juga nggak masalah gitu loh. Oke, di close aja ya Bu ya. Lanjut yang lainnya. Iya, iya. Terima kasih Ibu. Silakan Ibu tidak minum kopi. Ya, silakan Ibu tidak minum teh karena kopi dan teh itu membahayakan kata orang-orang. Tetapi saya Ini giliran aku. tunggu dulu, aku sedikit bandarasi dong. 1 menit aja. Karena bagi itu kopi itu sangat nikmat, teh itu sangat nikmat. Tapi minumlah sesuai dengan takaran, jangan satu tong diminum matilah. Oke, ya juga dengan makanan babi. Babi itu menyehatkan, ya kan? Kalau kita makan babi, masaknya matang, ya kan? Terus itu, gurih, kurik, keras-kerasnya enak itu. Itu. Jadi jangan dipermasalahkan hal-hal seperti itu, karena juga kita hidup juga sesuai dengan Alkitab kok. Ya hidup sebagai apa yang para rasul ajarkan kok. Kita tidak melenceng. Ya jadi aku pengen ngomong keras, tapi dia Tritunggal loh. Jadi aku serba bingung ini. Daging babi, daging babi udah mahal dan sudah mulai langka, tapi perilakunya masih banyak tinggi. Oke ya. Jadi ya ngerti lah ya teman-teman ya.